Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Kita bertemu kembali di channel Kahfi Tambunan. Kali ini kita akan membawakan tema yaitu habituasi dan aktualisasi. Kita mengetahui habituasi dan aktualisasi ini adalah agenda 4 dari 4 agenda yang dipersyaratkan dari kurikulum pelatihan dasar CPNS. Agenda pertama tentang sikap, perilaku, dan bela negara, di mana pada agenda ini diharapkan saudara-saudara para CPNS memiliki wawasan kebangsaan, memiliki semangat nasionalisme, memiliki patriotisme, kemudian juga memiliki rasa cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Kemudian pada agenda kedua, yaitu agenda tentang nilai-nilai dasar ASN yang kita kenal dengan istilah core value, yaitu dengan nilai berakhlak. Maka diharapkan saudara-saudara menjadikan agenda kedua ini sebagai koridor Anda di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anda. Ya, kita ketahui core value berakhlak ini yaitu berorientasi kepada pelayanan, kemudian juga berakuntabilitas, kemudian memiliki kompetensi, dan juga menciptakan suasana yang harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian berikutnya masuk kita kepada agenda ketiga, yaitu kedudukan pegawai negeri sipil menuju terwujudnya good governance, suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Agenda 1 dan 2 ketiga inilah yang diharapkan ketika Anda memasuki agenda keempat, yaitu agenda habituasi, Anda bisa mengaktualisasikan dalam bentuk implementasi yang konkret, khususnya tentang nilai-nilai dasar berakhlak itu tadi, dan juga kedudukan Anda sebagai pegawai negeri sipil. Ini harus bisa Anda sintesakan, kemudian Anda integrasikan dalam pelaksanaan semasa habituasi, terutama dalam membuat atau menyusun rancangan aktualisasi, kemudian melaksanakannya, melaporkannya, dan tentu saja mempresentasikannya pada bagian akhir kurikulum pelatihan dasar ini. Nah, kita akan memulai pembahasan dari hari ini, yaitu tentang habituasi. Sebenarnya apa sih yang disebut habituasi? Habituation, membiasakan diri kita, membiasakan sesuatu yang positif yang kita lakukan. Tentu yang utama adalah di tempat kita bekerja. Nah, persoalannya, apakah yang selama ini kita lakukan adalah membiasakan diri dengan hal yang sudah biasa? Ini yang pertama. Atau barangkali membiasakan diri supaya terbiasa. Ini dua statement ini memiliki makna yang berbeda. Kalau yang pertama, membiasakan diri kepada hal yang biasa, ini barangkali fenomena yang sering kita jalani atau kita rasakan atau kita lihat sehari-hari, sehingga akibat yang ditimbulkan dari membiasakan diri kepada hal yang biasa ini berakibat kepada tidak adanya progres, ya, tidak adanya upaya-upaya untuk melakukan perubahan, upaya melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik, atau barangkali untuk melakukan inovasi. Kalau kita kaitkan dengan cara berpikir kita sebagai manusia, khususnya sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, maka inilah cara berpikir yang disebut dengan common sense.
cara berpikir yang hanya berorientasi kepada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama ini, yang berlaku secara umum, atau opini-opini yang secara umum dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, membiasakan diri kepada hal yang biasa. Sehingga dalam prakteknya sehari-hari kita lihat, ya, ketika kita bekerja, misalnya membuat sebuah surat tata naskah dinas yang kita gunakan, kadang-kadang sudah 10 tahun kita bekerja di kantor, tetap saja tidak ada perubahan, baik dari segi format dan sebagainya. Padahal mungkin saja ketentuan tentang tata naskah dinas ini sudah berubah, ya, sudah ada perbedaan antara yang sebelumnya dengan kondisi yang sekarang. Tetapi karena membiasakan diri kepada hal yang biasa, inilah akibat yang terjadi. Ya, kreativitas kita agak terbatas untuk bisa mengembangkan tugas pokok dan fungsi kita, apalagi sampai untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, kemudian membiasakan diri supaya menjadi terbiasa. Kalau yang kedua ini ada makna untuk kita menggali, mengeksplor, mengembangkan diri kita. Ya, membiasakan diri karena selama ini mungkin belum terbiasa, ada sesuatu yang baru, sesuatu sistem yang dikembangkan yang mungkin untuk dijadikan suatu pedoman pelaksanaan tugas, perlu kita beradaptasi dengan kondisi ini, maka kita membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya baik. Inilah barangkali konteks yang tepat kalau kita bicara tentang habituasi. Bagaimana kita membiasakan diri kita supaya menjadi terbiasa, ya, membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu dengan cara digitalisasi sehingga kita terbiasa melakukan perangkat-perangkat teknologi informasi komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Ini habituasi. Inilah yang pertama yang dituntut kepada kita ketika kita masuk kepada agenda 4. Bagaimana kita bisa membiasakan diri kita supaya menjadi terbiasa dari berbagai aspek, ya, tugas pokok dan fungsi yang kita kerjakan di lingkungan pekerjaan kita. Dari aspek disiplin, kita biasakan diri kita untuk hadir tepat waktu. Dari aspek pelayanan kepada masyarakat, kita biasakan diri kita untuk bersikap ramah, sopan kepada orang lain. Dari aspek pekerjaan, kita biasakan diri kita sebelum bekerja untuk mencoba melihat referensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Karena bisa saja pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang baru, yang perlu kita dalami petunjuk teknisnya dan sebagainya. Membiasakan diri kita ketika sampai di kantor, ya, kita membiasakan diri kita untuk melihat apa yang saya harus kerjakan hari ini. Kemudian ketika pulang, membiasakan diri kita untuk menata kembali peralatan-peralatan yang mungkin saja berserakan ketika kita bekerja seharian. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang harusnya kita lakukan supaya menjadi terbiasa. Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan supaya menjadi terbiasa ini adalah manifestasi yang harus kita wujudkan, khususnya pada agenda 2 dan agenda 3. Ya, saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Kalau nilai dasar berorientasi pelayanan, apa yang perlu kita biasakan dalam diri kita ketika melayani kepada masyarakat. Ketika kita bicara tentang akuntabilitas, apa yang perlu kita biasakan pada diri kita agar kita menjadi seorang yang punya tanggung jawab.
Ketika kita bicara tentang kompetensi, apa yang perlu kita biasakan pada diri kita agar kita memiliki kompetensi? Kalau kita bicara harmonis, apa yang perlu kita biasakan diri kita sehingga kita bisa mewujudkan suatu human relation, iklim yang harmonis di tempat kita bekerja. Walaupun di tempat bekerja kita itu mungkin terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan sebagainya, tetapi kita hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Inilah manifestasi yang bisa Anda integrasikan ketika masa habituasi. Demikian juga halnya di agenda ketiga. Apa yang menjadi kedudukan kita? Sebagai pelaksana, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu. Bagaimana kita membiasakan diri kita agar kapasitas kita sebagai pelaksana itu betul-betul sebagai pelaksana yang bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau sebagai pelayan, terus bisa sebagai pelayan publik dengan baik. Demikian seterusnya. Inilah agenda keempat ini. Dalam masa habituasi sebagai bagian daripada evaluasi yang akan dilakukan terhadap saudara, saudara membiasakan bagaimana saudara mengaktualisasikan manifestasi dari nilai-nilai dasar, ya, daripada kedudukan dan peran. Demikian juga pada agenda 1, sikap perilaku dan negara. Bagaimana Anda bisa menunjukkan seorang yang punya rasa cinta, mengutamakan persatuan dan kesatuan, memiliki perspektif dan wawasan kebangsaan. Ini penting. Ini yang diharapkan di agenda habituasi ini. Nah, ketika Anda sudah membiasakan ini semua, maka Anda bergeraklah bagaimana Anda mewujud nyatakan kebiasaan ini dalam praktek kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam bekerja, di tempat saudara bekerja. Mengaktualisasikan, merubah teori menjadi praktek, merubah konsep menjadi konstruk, kemudian merubah gagasan dan ide menjadi kegiatan yang nyata. Ini aktualisasi. Tak hanya sekedar cakap-cakap saja, tetapi diaktualisasikan sehingga bisa dilihat, bisa diukur, bisa dievaluasi apa yang saudara kerjakan. Maka antara habituasi dan aktualisasi adalah dua konsep yang saling terkait. Saudara tidak bisa mengaktualisasikan sesuatu kalau tidak saudara membiasakan dengan habituasi, sebagaimana saya jelaskan di atas itu tadi. Saudara-saudara sekalian, ketika Anda sudah memahami apa itu habituasi dan apa itu aktualisasi, maka saudara mulailah menyusun sebuah apa yang disebut dengan rancangan aktualisasi. Ini bagian dari proses tahapan yang saudara harus lakukan ketika Anda akan masuk di agenda keempat, agenda habituasi. Sebuah rancangan aktualisasi. Kalau namanya sebuah rancangan, sebuah rencana, tentu harus Anda paham dulu apa yang dimaksud sebuah rencana. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan itu adalah sebuah upaya yang dilakukan, suatu proses yang dilakukan dengan pilihan-pilihan alternatif yang akan diambil dengan memperhatikan sumber daya yang kita miliki di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi ada prioritasnya di sana. Mana yang paling penting? Oleh sebab itu, saudara dalam melakukan diagnosa
terhadap persoalan yang ada di tempat Anda bekerja untuk menjadikan sebuah rancangan. Pertama, Anda harus pahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Anda. Pahami. Tanpa kita memahami tugas pokok dan fungsi kita dengan baik, akan sulit saudara melihat apa permasalahan yang ada di tempat kita. Setelah 1 tahun kita bekerja, apa yang kita lihat? Kalau kita rinci uraian tugas itu dari masing-masing rincian itu, di mana persoalannya? Coba buat tabulasinya. Apa saja persoalan yang muncul di situ? Apa saja masalah-masalah yang muncul di situ? Buat tabulasinya. Ini dulu yang pertama. Sebelum Anda menentukan apa yang menjadi rancangan aktualisasi Anda. Oleh sebab itu, membuat suatu rancangan aktualisasi, kita akan bicara tentang masalah atau isu. Apa itu isu? Kalau menurut panduan yang kita pelajari di dalam modul habituasi dan aktualisasi, isu adalah suatu peristiwa kejadian yang bisa menimbulkan persoalan ke depan apabila tidak diatasi. Atau isu dalam arti sempit bisa merupakan desas-desus, berita-berita miring, kabar-kabar yang tak jelas, itu dalam artian yang sempit. Tapi dalam konteks habituasi dan aktualisasi, kita mengidentikan isu itu adalah masalah yang kita lihat, yang terjadi, yang perlu kita atasi persoalannya. Oleh sebab itu kita mulai yang pertama sesuai dengan sistematika dari penyusunan rancangan aktualisasi. Ini adalah bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimulai dengan latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang ini merupakan suatu rangkaian paragraf dalam bentuk kalimat, di mana ketika orang membaca latar belakang ini, yang pertama, orang mulai paham apa sebenarnya maksud daripada karya kita ini, karya tulis kita ini. Secara umum orang sudah paham. Kemudian apa lagi? Orang akan paham ketika membacanya apa kira-kira kerangka logis yang kita bawakan di dalam substansi yang akan kita bahas. Apalagi orang sudah mulai paham apa kira-kira inti pokok persoalan yang mau kita ungkapkan, kita bahas di dalam karya tulis kita atau rancangan aktualisasi. Inilah, berarti latar belakang ini merupakan suatu gambaran umum tentang apa yang mau kita ungkapkan di dalam karya tulis kita. Oleh sebab itu, prinsip dalam menyusun suatu latar belakang ini Anda harus ingat. Kita gunakan metode deduktif. Kita bergerak dari hal-hal yang umum kemudian menuju kepada hal-hal yang spesifik dan khusus. Itu yang sederhana. Contoh, kalau misalnya di paragraf pertama Anda ingin memulai dengan sebuah regulasi, maka tempatkan apa regulasi yang tertinggi. Katakanlah mungkin sebatas undang-undang. Kalau kaitannya terhadap pelaksanaan pelatihan dasar ini, kita mulai dari Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, masuk di paragraf pertama, sampaikan dengan beberapa uraian-uraian kalimat yang ada di paragraf itu. Kemudian ketika Anda masuk kepada paragraf kedua, silakan kalau Anda mau tindak lanjuti kepada peraturan yang lebih rendah di bawahnya, mungkin PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Mungkin Anda mau langsung ke Perlam nomor 1 tahun 2021, silakan jabarkan sedikit di situ, satu paragraf. Kemudian masuk lagi mungkin kepada paragraf kedua tentang petunjuk teknisnya, kurikulum dan segala macam. Cukup 3, maksimal 3. Kita bicara secara umum, kerangka berpikir umum dari aspek regulasinya. Tak perlu banyak-banyak, semua peraturan masuk ke situ tak perlu.
Bila perlu tadi 2 saja. Peraturan yang ketiga terkait dengan tugas pokok dan fungsi Anda yang sekarang di tempat Anda bekerja. Kalau ada dalam bentuk PP silakan masuk PP-nya. Kalau ada dalam bentuk permen silakan masuk permennya. Kalau ada dalam bentuk perda silakan masuk perda. Setelah itu Anda akan masuk ke paragraf mengeksplor tempat Anda bekerja. Apa fenomena faktual yang Anda lihat selama ini di tempat Anda itu? Uraikan di situ. Apa? Kemudian setelah itu Anda ungkapkanlah di latar belakang itu secara garis besar apa saja persoalan-persoalan yang Anda hadapi di sana. Bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk poin demi poin, tetapi prinsipnya ketika Anda mengungkapkan permasalahan yang Anda sebutkan di tempat Anda, maka upayakan idealnya dia harus didukung oleh fakta, didukung oleh data yang ada. Misalnya ketika Anda mengatakan rendahnya minat membaca pada siswa kelas 5 SD misalnya, Anda harus tunjukkan berapa persentase siswa kelas 5 SD yang sudah bisa membaca. Maaf, siswa kelas 1 atau kelas 2 SD yang sudah bisa membaca. Mana yang belum? Jadi harus didukung oleh fakta dan data. Khususnya data sekunder. Kalau misal sama sekali data sekunder tidak ada, paling tidak kalau Anda bicara katakanlah tentang rendahnya disiplin atau kebersihan di sekolah dan sebagainya, paling tidak Anda bisa menunjukkan data visualisasi, data gambar, foto tentang kondisi yang Anda katakan itu. Ini Anda ungkapkan di bab 1 latar belakang. Ini harus Anda ungkapkan. Nggak bisa kita asal ngomong soal masalahnya A, B, C, D, tapi mana datanya, pendukungnya. Ini harus dibuat. Silakan kalau Anda ingin menggunakan bahasanya dengan bahasa persoalan, masalah, isu, silakan. Tetapi sebaiknya saya sarankan gunakan kata-kata persoalan atau masalah yang ada. Ungkapkan di situ. Berapapun banyaknya persoalan yang ada, ungkapkan sepanjang Anda punya fakta dan data yang mendukungnya. Kemudian setelah itu barulah nanti di bagian akhir daripada latar belakang ini Anda akan bicara mengerucutnya tentang apa pilihan persoalan yang Anda anggap paling penting, yang mungkin nanti ini Anda gunakan analisa isu di bab kedua seperti misalnya APKL, sehingga Anda menentukan ada beberapa masalah ini yang Anda anggap menjadi suatu isu yang menarik, isu yang sangat seksi, strategis. Ini yang Anda identifikasi menjadi isu. Silakan ungkapkan itu di bagian akhir sebelum Anda masuk kepada pintu gerbang bab kedua. Selebihnya di bab 1 mengenai visi, misi, organisasi, profil, tujuan, dan manfaat, saya kira ini tidak saya jelaskan secara detail. Ya, ini silakan Anda tampilkan. Ya, apa visi, misi, struktur organisasi dan segala macam. Demikian juga tujuannya apa, manfaat, baik itu secara pribadi, secara institusi kepada masyarakat, itu silakan. Ya, lihat saja buku pedomannya. Anda buat itu di bab 1. Tapi kunci utama daripada penyusunan rancangan aktualisasi adalah bagaimana kemampuan Anda mendiagnosa persoalan yang terjadi di tempat Anda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang Anda miliki. Ini kunci utama. Kemudian nanti masuk kepada bab berikutnya. Anda mengidentifikasi isu. Ya, Anda sudah gunakan tadi APKL, fishbone dan sebagainya, sehingga Anda menemukan beberapa masalah itu tadi menjadi isu, memenuhi syarat untuk dilakukan penajaman kembali dari persoalan-persoalan itu tadi. Ada 3 atau 4. Nah, ketika Anda ungkapkan ada 5-6 persoalan, kemudian Anda tarik ke bawah menjadi identifikasi isu, ada 4 tanda persoalan logis. Yang tidak logis ketika hanya 3 persoalan masalah yang Anda ungkapkan di latar belakang,
Anda tarik 4 menjadi isu, itu yang tak masuk di akal, tak logis itu. Silakan kalau mau 5, 6 Anda ceritakan di latar belakang, kemudian Anda tarik 3 ke bawah, karena ini yang memenuhi syarat untuk Anda identifikasi, untuk Anda pertajam lagi menjadi isu yang paling kuat. Silakan gunakan pisau analisis yang ada. Nah, tentu saja dalam mempertajam ini bisa Anda gunakan alat-alat analisis, antara lain USG misalnya, sehingga Anda bisa menentukan satu buah isu. Jadi jangan Anda berorientasi untuk menentukan mana isu yang paling kuat dengan orientasi bagaimana supaya rancangan ini lebih mudah dikerjakan. Nah, ini yang salah. Lebih gampang, lebih banyak sudah referensinya. Yang paling ekstrem sudah ada contohnya. Nah, ini jangan sampai terjadi cara berpikir yang seperti itu. Kalau ini yang terjadi, ini luar biasa Anda sebagai ASN, ya. Anda menodai citra Anda sebagai aparatur sipil negara yang berakhlak. Korvedi ASN. Silakan gunakan alat analisis dengan yang sebenarnya. Cari data-data empiris di lapangan. Konsultasi kepada mentor, kepada semua rekan-rekan di tempat Anda bekerja, untuk Anda bisa menentukan secara cermat, secara tepat mana isu yang paling utama. Ketika Anda sudah menentukan isu yang paling utama ini, inilah nanti yang akan menjadi judul rancangan aktualisasi, saudara. Dengan merubah kalimat isu itu dari yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kalau mungkin selama ini dikatakan rendahnya minat membaca siswa kelas 4, kelas 5 SD, maka berubah dia dari negatif menjadi kalimat positif, meningkatkan minat membaca, mengoptimalisasi minat membaca dan sebagainya. Ini akan menjadi judul. Ketika dia sudah menjadi sebuah judul rancangan aktualisasi, maka itu sama artinya judul yang kita buat itu, itulah program yang akan kita capai sasaran dan tujuannya, terutama outcome-nya. Itu analoginya. Berarti judul itu adalah program yang di bawahnya nanti akan terdiri dari beberapa kegiatan dalam rangka mendukung program agar tercapai outcome. Kalau kita bicara kegiatan, kita bicara tentang output, atau tahapan kegiatannya kita bicara tentang output. Tetapi kalau kita bicara tentang program, maka itu yang kita harapkan outcome daripada program. Kalau tadi judulnya adalah meningkatkan, mengoptimalisasi minat membaca siswa, maka apa outcome daripada ketika sudah meningkat, ketika kegiatan sudah dilaksanakan, meningkat minat membaca, persentase minat membaca, outcome-nya apa? Berarti meningkatnya prestasi mata pelajaran seluruh siswa, atau diterimanya siswa pada sekolah lanjutan yang lebih favorit ketika sudah tamat. Itu outcome. Itu yang harus sampai ke sana dia outcome-nya. Nah, kemudian setelah tadi sudah kita temukan isu dan kita sudah jadikan itu sebagai judul, maka mulailah kita berpikir tentang gagasan-gagasan kreatif atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Pertanyaannya, apakah lebih bagus kalau lebih banyak kegiatan atau lebih sedikit kegiatan? Pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara minimal ada 3 kegiatan. Bukan berarti kalau 3 kegiatan maka kalah bobotnya dengan orang yang punya 5 kegiatan. Tidak seperti itu. Malah di dalam penilaian tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kita menghindari terlampau banyak program dan terlampau banyak kegiatan. Dihindari. Jadi satu penilaian di dalam rakib dinilai. Karena
apa fenomena yang sering terjadi yang selama ini dalam kurun waktu ke belakang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikonversi di masing-masing bidang, seksi, subbidang, subbagian itu. Kadang-kadang setiap kegiatan dimasukkan perjalanan dinas, dimasukkan belanja ATK, dimasukkan belanja dan segala macam. Akhirnya overlap kepada bidang khusus yang menangani tentang itu, sekretariat misalnya, bagian umum dan segala macam. Maka kita upayakan kegiatan ini adalah kegiatan yang prioritas, yang bisa mewujudkan, menghasilkan output dan juga pada gilirannya akan mencapai outcome yang di atas itu tadi. Kemudian apa lagi yang menjadi orientasi kita sebagai batasan kita untuk menciptakan suatu kegiatan? Kita ingat fungsi manajemen. Apapun yang kita lakukan di sebuah organisasi dalam skala menengah, rendah atau skala yang lebih tinggi, katakanlah misalnya Anda berada pada skala yang paling rendah, tetap tidak terlepas dari fungsi manajemen. Secara sederhana fungsi manajemen itu kita sudah tahu. Planning, organizing, directing, controlling, perencanaan. Pada tahapan planning perencanaan ini apa kegiatan yang cocok kita buat? Perencanaan dalam bentuk implementatif kegiatan, memulai sesuatu. Biasanya dibuat sosialisasi, pembuatan RPP, penyusunan panduan dan segala macam. Kemudian dalam tahap organizing, mengorganisasikan apa cocok kegiatan. Action kegiatannya apa yang cocok. Buat satu atau dua action kegiatan. Kemudian terakhir tentu controlling, evaluasi, kontrol. Buat apa kegiatan evaluasi. Tidak perlu banyak-banyak kegiatan. 3 atau 4 kegiatan sudah cukup. Kalau Anda ingin mengembangkan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, cukup di tahapan kegiatan Anda masukkan. Tahapan kegiatan itu yang perlu Anda betul-betul analisa, kembangkan di sana. Jadi yang dimaksudkan kegiatan itu serangkaian upaya yang dilakukan dengan memperhatikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Itu kegiatan. Jadi pikirkan, setiap kegiatan itu pasti memanfaatkan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya itu bisa manusia, bisa finansialnya, bisa peralatannya, prosedurnya, SOP-nya. Itu sumber daya. Semakin banyak kegiatan, semakin banyak kita menggunakan sumber daya. Kalau ada kegiatan ini tidak perlu dilaksanakan. Cukup digeser di tahapan kegiatan yang sesuai, yang sinkron ya dengan cantolan kegiatannya. Ini untuk membuat sebuah kegiatan. Jadi harus ada kita pertimbangkan. Kemudian setelah itu masuk kita kepada proses menyusun tahapan kegiatan. Apa itu tahapan kegiatan? Tahapan kegiatan itu adalah langkah-langkah, step by step yang kita lakukan secara sistematis agar kegiatan itu terlaksana dan mencapai outputnya. Itu tahapan. Oleh sebab itu dalam menentukan sebuah tahapan ini kita harus jeli. Apakah tahapan yang kita buat itu relevan dengan mewujudkan kegiatan itu dan outputnya? Saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Kalau Anda punya kegiatan misalnya lari pagi jantung sehat, itulah kegiatan ini sebuah ilustrasi saja, sebuah contoh sederhana. Tentu apa tahapan kegiatan? Yang pertama kita harus pikirkan untuk terwujudnya lari pagi jantung sehat terlaksana dan mendapatkan output apa yang pertama yang penting, yang langsung berhubungan langsung dengan kegiatan. Tentu yang pertama kita menyiapkan jam beker untuk bisa kita bangun jam 5 pagi. Karena bisa jadi kalau tidak ada jam itu kita tertidur tak terbangun kita. Itu contoh. Bangun jam. Kalau terbangun ada harapan kegiatan bisa dilaksanakan. Apalagi mungkin kita mempersiapkan pakaian, seperangkat pakaian olahraga lengkap dengan training sepatu misalnya. Perlu, karena nggak mungkin juga kita lari pagi dengan pakai jeans, pakai kemeja. Ini akan mengganggu gerakan fisik kita di dalam berlari. Berarti output bisa tak tercapai.
Target kita 5 km mau lari pagi. Kemudian apa lagi? Menyiapkan handuk untuk lap keringat. Kenapa kalau nggak kita siapkan handuk, bisa jadi nanti di tengah jalan kita berkeringat mengganggu, ya mengganggu gerakan tubuh kita atau segala macam. Atau kalau sempat kita cari handuk lagi, maka makan waktu, tenaga, beli lagi, tentu perlu biaya mempersiapkan handuk. Itu yang saya maksud, sistematis ya. Bukan berarti semua proses tahapan kegiatan ini kita perbanyak, ya. Sengaja kita perbanyak sampai 7, 8, 9, tak perlu. Cukup garis-garis besar tahapan yang bisa mendukung langsung terdapat capaian. Gak mungkin lah tadi saya bilang, saya bangun pagi, jam beker, kemudian saya mandi, kemudian gosok gigi, cuci kaki, segala, gak mungkin itu dimasukkan lagi. Maka saudara harus diri juga melihat proses tahapan ini, tengok juga bobot tahapannya, outputnya yang mendukung terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Penting. Nah, kalau tahapan itu sudah clear, kegiatan sudah selesai, tahapan sudah selesai, maka Anda setiap tahapan ini Anda buat outputnya. Ketika Anda mempersiapkan seperangkat pakaian olahraga, outputnya adalah 1 set, 1 perangkat pakaian olahraga. Tersedianya seperangkatan pakaian olahraga. Karena ketika Anda mempersiapkan 1 buah handuk untuk lap keringat, tersedianya 1 handuk. Itu jelas. Setiap tahapan itu buat outputnya. Tuliskan outputnya. Kemudian nanti kita akan bicara keterkaitan, ya, terhadap katakanlah keterkaitan terhadap nilai dasar core value misalnya. Silakan Anda lihat saja apa kegiatan Anda. Kalau kegiatan yang terkait dengan pengembangan kompetensi berarti kompeten, nilai dasar kompetensi. Kalau memang kegiatan ini Anda itu harus didukung oleh berbagai relasi, stakeholder, teman dan sejawat segala macam, berarti kolaboratif atau harmonis. Silakan sesuaikan dengan nilai-nilai. Anda sudah belajar agenda kedua, nilai-nilai dasar itu. Berikut dengan poin-poinnya, poin-poin tersebut terhadap masing-masing. Sinkronkan dia, kaitkan ke sana keterkaitan. Demikian juga keterkaitan terhadap visi dan misi. Silakan, apa yang menjadi misi organisasi saudara? Kalau ternyata misalnya di SKPD, di OPD saudara sekarang tidak ada lagi visi dan misi OPD, lihat apa yang menjadi visi misi daerah, visi dan misi instansi Anda. Silakan kaitkan ke sana. Oleh sebab itu, sebelum Anda mengikuti proses pembelajaran di Laksa ini, Anda sebaiknya sudah luar kepala apa yang menjadi visi dan misi organisasi Anda, apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah di mana saudara bekerja. Ya, nggak ada lagi istilahnya saudara di situ meraba-raba, mencocok-cocokkan, tapi memang sudah di kepalanya, udah tinggal top kenanya. Oh ini keterkaitan terhadap visi dan misi organisasi. Inilah yang paling penting dari sebuah rancangan aktualisasi. Inilah esensi dasar dari sebuah rancangan aktualisasi. Kalau role model, jangan Anda selalu berpikir yang menjadi role model itu mesti atasan langsung, mesti mentor. Tak enak lah kalau tak mentor. Bagaimana pula nanti Pak? Tak ada seperti itu. Role model itu orang yang bisa menjadi panutan. Panutan Anda di instansi Anda itu, Anda yang lihat sehari-hari, orang yang bisa diteladani dari segi disiplin, sikap, perilaku, wawasan, dari aspek kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, perilaku, dia menjadi contoh. Itu bisa menjadi role model. Tak ada pembatasan. Itu bisa menjadi role model. Tidak mesti orang lain, tidak mesti kepala pimpinan. Ya, karena apa? Ini saudara pertanggungjawabkan siapa yang saudara anggap sebagai orang yang menjadi figur yang dicontohkan. Pertanggungjawabannya tidak di dunia saja, ini pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Karena apa? Karya tulis Anda ini akan dipublikasikan secara umum.
Anda harus mempertanggungjawabkan karya Anda. Tak sembarangan menuju role model. Kemudian apalagi? Penjadwalan kegiatan. Saudara perhatikan bagaimana bobot dari sebuah kegiatan. Jangan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 yang berbeda dari aspek bobot pekerjaan, ya, tetapi Anda samakan waktunya semua. Maka perhatikan bobotnya untuk menentukan schedule penjadwalan itu tadi. Rancanglah jadwal sedemikian rupa, hubungkan dengan bagaimana mentor di lapangan, bagaimana tugas-tugas yang Anda lakukan di instansi Anda. Susun dengan arif dan bijaksana jadwal ini, supaya tidak menjadi suatu benturan sehingga Anda terlambat menyampaikan laporan mingguan, selalu terlambat. Saya ingatkan, di dalam masa habituasi Anda harus disiplin menyampaikan laporan progres mingguan aktualisasi yang Anda lakukan. Ya, kalau Anda katakan di schedule itu minggu pertama, maka minggu pertama berlalu Anda sudah laporkan, upload di LMS. Sehingga apa? Ini akan membantu Widya Iswara, membantu fasilitator untuk melihat laporan mingguan saudara itu dan memberikan catatan-catatan bagi perbaikan. Coba bayangkan kalau misalnya ada yang masuk, ada yang tidak, ada yang 2 minggu pula baru diuploadnya. Jadi bolak-balik lah fasilitator harus membuka laptopnya, membuka LMS satu demi satu. Tapi kalau semua konsisten, ya, pas 1 minggu kirim semua, maka fasilitator bisa mengkoreksi sekaligus semua dan memberikan catatan-catatan baik itu di live chatting maupun catatan yang ada disiapkan di LMS tentang rancangan itu tadi. Tolong ini perhatikan, ya. Nampak sepele dan sederhana masalahnya, tetapi akibatnya cukup bisa berimbas juga kepada saudara-saudara. Ya, karena saudara memerlukan masukan dari laporan yang Anda sampaikan. Kemudian dari laporan mingguan ini tolong diperhatikan. Setiap aktivitas yang saudara lakukan dari aspek dokumentasi visualnya, ya, yang baiklah sedikit gambarnya. Jangan asal diambil. Ada unsur etikanya, ada unsur estetikanya, ada unsur sainsnya juga. Ya, yang 3 unsur ini perhatikan. Ini kadang-kadang diambil gambar dalam situasi diklasika yang nampaknya punggung muridnya saja, sama gurunya lah berdiri di depan sana. Ini juga menjadi masalah. Dari sudut pengambilan ini estetika, keindahan, etika, cara berpakaian, lokasi di mana Anda mengambil foto itu, sesuaikan dengan apa yang menjadi tematik daripada kegiatannya, ya. Kemudian dari segi sainsnya, dari segi ilmunya, ya tak adalah salahnya, ya. Anda pinjam, kalau Anda tidak memiliki kamera yang agak bagus, pixelnya sedikit max, apa namanya itu, kualitas kameranya, mungkin bisa pakai punya teman dulu, ya, punya adik, punya abang, ya, untuk bisa mendapatkan kualitas gambar yang bagus. Ya, ini penting karena apa? Dokumentasi yang Anda sampaikan dengan dengan pembuatan yang baik, ini juga menimbulkan kesan seolah-olah laporan yang Anda sampaikan ini mantap. Sebaliknya, mantap pun kegiatan yang Anda buat, tapi ketika Anda laporkan tidak memenuhi unsur yang 3 itu, orang menjadi menganggap ini tak ada. Maka perhatikan itu, ya, dalam laporan. Jadi yang namanya setiap dokumentasi, unsur subjek dan unsur objeknya harus kelihatan. Ya, kalau Anda misalnya mengatakan tahapan kegiatan Anda adalah mengumpulkan bahan dan alat perlengkapan, tetapi Anda nampak situ nama laptop saja nampak bekerja, mana bahan perlengkapannya, mana objeknya? Yang subjeknya saja nampak fotonya, objeknya tak nampak. Harus lengkap, ada subjek dan ada objek. Ini harus lengkap. Perhatikan itu, ya. Ini kadang-kadang cukup dengan laptop saja dia, dengan gambar dia dengan laptop, muat tahapan kegiatan gambar dengan laptop. Mana kolaboratifnya? Ya,
Yang paling bagus itu kalau Anda bisa menampilkan bentuk visualisasi Anda itu di samping nampak subjek, di samping nampak objek, tetapi nampak dia beberapa subjek, agak ramai dia, beberapa orang. Ya kalau Anda main laptop dengan objeknya ditampilkan mungkin dengan bentuk visual di sebelahnya, beberapa orang sedang bincang-bincang dengan Anda, ini ada kesan kolaboratifnya, ada kesan kerjasamanya, Anda didukung ya di dalam melaksanakan kegiatan. Itu penting ya dalam laporan mingguan. Kemudian jangan lupa catatan coach dan catatan mentor itu dicantumkan di dalam laporan, khususnya pada laporan aktualisasinya di akhir nanti ketika akan seminar aktualisasi. Sudah lengkap, sudah tercantum semua catatan berdasarkan progres laporan mingguan yang ada catatan dari masing-masing coach. Cantumkan di sana. Catatan mentor cantumkan. Dan sampaikan juga kepada mentor. Janganlah pula catatan mentor itu kadang sudah oke, siap, oke, lanjutkan. Adalah saran dan masukan. Bagaimana selama pelaksanaan di situ. Ya, karena ini bagian yang juga nanti akan dilihat oleh penguji ya ketika seminar aktualisasi itu dilaksanakan ya selesai masa habituasi. Perhatikan itu, catatan-catatan itu harus lengkap. Nah, tentu di bagian akhir dari pembahasan kita kali ini saya hanya mengingatkan pertama dari segi upload. Ada 7 kali saudara mengupload di LMS. Pertama dari mulai rancangan aktualisasi, kemudian ditambah 4 kali laporan mingguan, berarti sudah 5. Kemudian ketika menjelang seminar terakhir tentang aktualisasi anak, yang terakhir selesai seminar, sudah dirapikan, sudah ditandatangani penguji mentor coach, sudah bagus semuanya. Upload itu disebut dengan upload laporan final aktualisasi. Ada 7 kali saudara mengupload. Ya, saya kira inilah yang penting yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya tidak mengulas secara detail dan rinci habituasi dan aktualisasi. Saya kira hal-hal yang prinsip dalam sebuah konsep penyusunan rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi itu sudah saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya sudahi, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian.